Oke, aku akan membahas tentang Imabkin. Apa sih itu Imabkin? Fungsi-fungsi dari Imabkin itu apa? Kemudian Imabkin itu sudah ada sejak kapan sih? Nah, Imabkin itu merupakan singkatan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, biasa disebut dengan Imabkin. Imabkin ini merupakan forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia. Nah, kenapa sih dibentuknya Imabkin? Imabkin itu fungsinya apa sih? Fungsi yang pertama dari Imabkin yaitu sebagai wadah bertukar informasi mahasiswa-mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia. Nah, di sini kan mahasiswa pasti mempunyai informasi-informasi penting lah, atau mereka punya sesuatu yang pengen disampaikan gitu, tapi mereka kan butuh wadah untuk menampung itu semua. Maka dari itu dibentuklah Imabkin itu sendiri agar bisa mewadahi informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh para mahasiswa BK. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mewadahi sebagai wadah aspirasi mahasiswa-mahasiswa bimbingan dan konseling. Nah, seperti fungsi yang pertama tersebut, fungsi yang kedua juga untuk apa sih ya, untuk mewadahi aspirasi mahasiswa bimbingan dan konseling di Indonesia. Apalagi kan mahasiswa pemikirannya masih fresh, mereka mungkin mempunyai ide-ide yang bagus untuk kemajuan BK, mereka mempunyai aspirasi yang benar-benar nantinya bisa membangun BK itu sendiri. Maka dibentuklah Imabkin agar aspirasi tersebut bisa tersalurkan dan juga bisa diwadahi agar nantinya kan bisa ditindaklanjuti sebagai bahan untuk menjadikan BK lebih baik di masa depan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk menangani isu-isu yang ada di masyarakat. Isu-isu ini tentunya berhubungan dengan BK ya, karena nanti kan para mahasiswa BK yang tergabung dalam Imabkin itu sendiri nanti akan mempelajari isu-isu dari masyarakat tersebut. Kalau misalkan titik permasalahannya udah ada, terus bisa didiskusikan dalam suatu forum Imabkin tersebut, nanti mereka bisa nih menyelesaikan isu-isu tersebut agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan agar nanti BK ini juga semakin eksis dan semakin bisa diakui keberadaannya. Nah, perlu diketahui Imabkin ini merupakan organisasi bimbingan dan konseling di Indonesia yang sudah terdaftar di Dikti, sudah terdaftar secara resmi, dan Imabkin ini terbentuk pada bulan Desember 2007. Imabkin ini benar-benar sangat dibutuhkan ya, karena kan kita sebagai mahasiswa BK perlu adanya wadah organisasi yang nantinya bisa menaungi kita dan bisa sebagai wadah untuk menyampaikan inspirasi, menyampaikan aspirasi, menyampaikan informasi dan yang lainnya. Oke, di sini aku akan membahas tentang public speaking. Apa sih public speaking itu? Kenapa public speaking itu penting dan perlu untuk dimiliki? Pada dasarnya, public speaking itu, kemampuan public speaking itu udah dimiliki oleh semua orang ya. Hanya tergantung kepada kitanya apakah kita bisa melatih public speaking itu atau kita cuma diem-diem aja nggak berani berbicara di hadapan umum gitu. Karena secara pengertian kita akan membahas dulu apa itu public speaking ya teman-teman. Jadi public speaking itu dulunya itu istilahnya adalah retorika, bukan public speaking. Retorika ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, terus semakin majunya teknologi segala macamnya, tentunya ada perubahan dari istilah tersebut, dari retorika menjadi public speaking. Nah, public speaking ini merupakan kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum, berbicara di hadapan orang banyak tentunya itu ya. Sebenarnya public speaking gak harus di hadapan orang banyak aja sih, sekelompok orang yang misalkan cuma beberapa orang juga, kalau misalkan kitanya berbicara dengan baik, mempunyai tujuan yang jelas, juga itu bisa disebut dengan public speaking. Karena public speaking itu sudah dimiliki oleh setiap orang, cara kita berbicara di hadapan orang lain. Nah, kemudian public speaking itu mempunyai tujuan dari public speaking yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi. Tentu kita dalam berbicara seperti ini mempunyai tujuannya gitu ya, tujuan untuk menyampaikan informasi agar informasi yang kita berikan itu sampai kepada audiens. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk
mempengaruhi audiens. Nah, kalau misalkan kemampuan public speaking kita baik, teknik-teknik yang diterapkan juga bagus, nah kemudian kita juga mempunyai landasan-landasan yang bisa meyakinkan audiens, tentu tujuan yang kedua ini bisa tercapai, yaitu mempengaruhi audiens. Karena kan audiens juga nggak bakalan terpengaruh kalau misalkan kita dalam berbicaranya, dalam menyampaikan informasinya tidak meyakinkan, atau kemampuan public speakingnya itu kurang baik. Kalau misalkan kurang baik kemampuan public speakingnya, maka semakin sulit untuk mempengaruhi audiens. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk mengajak audiens untuk ikut berpartisipasi. Berpartisipasi artinya ikut dengan kita gitu, ikut dengan sepemahaman kita, ikut dengan tujuan public speaking yang kita jalani tersebut. Public speaking ini sangatlah penting teman-teman, karena kalau misalkan kita nggak bisa public speaking, kita nggak bisa mempengaruhi orang lain, nggak bisa ikut serta dengan kita audiensnya kalau kita nggak punya public speaking sangat penting, apalagi dalam berorganisasi. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Oke, di sini aku akan membahas tentang analisis SWOT. SWOT itu apa sih kepanjangannya? Kemudian pengertian dari analisis SWOT itu apa sih? Kemudian nanti tujuan dari adanya analisis SWOT itu buat apa gitu? Apa keuntungan yang bakal kita dapat? Sama contohnya juga, misalkan contoh untuk mengaplikasikannya seperti apa. Nah, kita perlu mengetahui dulu nih pengertian dari analisis SWOT itu. Sebelum masuk ke pengertian yang lebih dalam, kita harus tahu dulu tuh kepanjangan dari SWOT itu apa. S-nya itu merupakan strength atau kekuatan. Kemudian W-nya adalah weakness atau kelemahan. Ada O-nya itu opportunity atau peluang, dan adanya T atau threat gitu. Threat itu artinya ancaman. Nah, jadi SWOT itu terdiri dari 4 unsur itu. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di sini kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari analisis SWOT setelah kita mengetahui 4 unsur tersebut. Nah, analisis SWOT itu merupakan metode untuk menganalisis atau membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka 4 unsur. Kerangka itu seperti yang tadi saya bilang, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, kalau misalkan kita menggunakan analisis SWOT ini, tujuannya itu biar kita lebih bisa lebih bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, itu bisa tercapai dengan lebih mudah dan lebih terstruktur kalau misalkan kita udah bisa menganalisis dan udah mengetahui 4 unsur itu. Secara lebih gampangnya ya, agar kita itu dalam melakukan apa yang kita inginkan biar bisa mencapai tujuan kita tuh, kita harus tahu dulu apa kekuatannya, kelemahannya, ancamannya, dan juga peluangnya gitu. Misalkan saya ingin menjadi seorang ketua dalam suatu organisasi, nah saya juga harus tahu dulu tuh, harus mengenal diri Arna dulu, diri saya sendiri gitu. Strength atau kekuatan yang saya punya tuh apa sih biar saya menjadi seorang ketua yang baik. Nah, kemudian kelemahan apa nih yang aku punya kalau misalkan aku menjadi seorang ketua. Nah, kemudian nanti adanya juga opportunity atau peluang apa nih yang aku punya gitu untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Peluangnya besar apa kecil. Kemudian ada T-nya, threat atau ancaman. Nah, nanti threatnya itu apa nih, ancamannya apa yang bakal aku hadapin gitu. Kalau misalkan 4 unsur itu udah ada bayangannya gitu, udah bisa dianalisis, udah bisa disimpulkan, nah nanti kita bisa menekan ancaman itu biar bisa. Oke, di sini aku akan membahas tentang manajemen aksi. Apa sih manajemen aksi itu? Kemudian siapa aja nih yang boleh ikut aksi? Nah, nanti manajemen aksi itu sendiri fungsinya buat apa gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan itu semua. Nah, di sini pengertian manajemen aksi itu sendiri yaitu suatu sistem untuk melakukan demonstrasi atau aksi yang sudah disetting atau diatur sedemikian rupa agar nanti ketika pelaksanaan aksi tersebut bisa terkoordinir dan juga sistematis sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Nah, nanti manajemen aksi ini nggak bisa asal-asalan, karena manajemen aksi itu kan disebut sebagai pengaturan aksi. Nah, jadi itu semua ada aturan-aturannya. Nggak bisa tuh kita asal ikut demo aja, tapi kita nggak tahu tuh apa gitu tujuan dari adanya aksi
aksi tersebut. Nah, di sini aksi itu bukan hanya ketika kita dalam keadaan aksinya aja atau hari pas demonya aja. Di sini tuh ada pra aksi atau sebelum aksi, ada ketika aksinya, kemudian ada juga pasca aksi atau setelah aksi. Nah, itu juga harus dipikirkan matang-matang biar nanti kita nggak salah jalan ketika melakukan aksi tersebut. Nah, di sini apa sih esensi dari aksi tersebut? Di sini itu ada berbagai esensi ya. Yang pertama itu sebagai bentuk menyuarakan pendapat. Nah, di sini ada juga yang kedua itu sebagai bentuk untuk memberikan teguran kepada pemerintah. Nah, kemudian ada juga esensi selanjutnya yaitu sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintah, misalkan jika pemerintah tersebut dalam kepemimpinannya dirasa tidak tepat. Nah, di sini juga kita ambil contoh itu yang sedang aksi itu, misalnya peserta aksinya yaitu adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Kenapa harus mahasiswa? Di sini karena mahasiswa itu mempunyai 4 fungsi sebagai perannya itu, yaitu sebagai agent of change, agent of control, iron stock, dan juga sebagai spesial dalam masyarakat gitu. Karena kan mahasiswa itu kan sedang menempuh pendidikan, nah otomatis diharapkan juga mahasiswa tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, sebagai misalkan contohnya aja untuk sebagai agent of change, kita harus bisa menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik apabila dalam struktur negara kita itu ada yang sedang tidak sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu. Oke, di sini aku Arna. Aku akan membahas tentang kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu bisa dijalankan oleh semua orang? Enggak sih. Sebenarnya kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, apakah itu bisa disebut kepemimpinan? Kemudian gaya kepemimpinan itu apa aja sih gitu. Nah, di sini aku akan membahas kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan itu mempunyai pengertian secara umumnya ya. Kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau juga untuk memandu pihak lain dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari pemimpin itu sendiri yaitu orang yang memimpin. Nah, di sini menurut Peter Anderton, kepemimpinan atau leadership itu bukan sebuah posisi, melainkan bagaimana dan siapa kita. Jadi kita itu dalam memimpin itu bukan hanya untuk nampang aja gitu. Jadi kita tuh dalam menjalankan kepemimpinan itu kita harus mengenal nih diri kita, siapa kita, bagaimana kita dalam menjalankan kepemimpinan itu, apakah kita bisa bertanggung jawab, bisakah kita mempunyai sifat loyalitas, dedikasi, dan sebagainya. Nah, di sini ada berbagai macam gaya kepemimpinan. Di antaranya ada kepemimpinan yang otoraktis, ada yang birokrasi, ada juga yang partisipatif, dan juga ada yang delegatif. Nah, biasanya setiap pemimpin itu bakal ada aja yang beda cara dia memimpin, gaya kepemimpinan apa yang dia anut. Kalau misalkan yang paling sering kita jumpai kepemimpinan itu contohnya bisa kita jumpai dalam suatu organisasi. Tentu di sana bakal ada seorang pemimpin atau ketua atau leader dari organisasi tersebut. Dia tugasnya untuk memimpin organisasi tersebut. Dia harusnya, jadi kita sebelum menjadi seorang pemimpin, kita juga harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kita ini siapa dan bagaimana. Kita harus bisa menganalisis diri kita sendiri. Bisakah kita menjadi pemimpin yang baik atau bagaimana? Karena seorang pemimpin dalam organisasi apapun itu, yang dipentingkan itu adalah kepentingan bersama, kepentingan organisasi, bukan kepentingan individual atau hanya membesarkan egonya sendiri, enggak memikirkan kepentingan anggota dan tujuan dari organisasi yang dia jalani itu. Kalau kepemimpinan itu sebenarnya bukan hanya dijumpai dalam suatu organisasi aja, kita juga dalam hal kecil bisa tuh kita memimpin diri kita sendiri. Karena kan
sebelum mengenal orang lain kita harus bisa mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita menahan nafsu dan segala macam, bagaimana kita menjalani hidup dengan prinsip yang kayak gimana, kita juga bisa memimpin diri kita sendiri seperti itu. Oke, di sini aku akan membahas tentang teknik persidangan. Persidangan itu kenapa sih harus ada tekniknya? Kenapa gitu persidangan nggak bisa asal aja kita lakuin? Nah, di sini kita harus tahu dulu tuh persidangan itu apa. Persidangan itu secara garis umumnya ya, persidangan itu bisa disebut dengan perkumpulan, musyawarah, atau juga ada bisa didefinisikan sebagai suatu forum formal guna untuk membahas suatu persoalan atau permasalahan yang nanti akan ditindaklanjuti atau dibicarakan dalam sidang tersebut. Nah, dalam melakukan persidangan kita nggak bisa ngasal, karena persidangan itu kan bentuknya formal dan persidangan itu mempunyai perlengkapannya sendiri. Nah, apa sih perlengkapan persidangan itu? Yang pertama ada pimpinan sidang, yang kedua ada peserta sidang, yang ketiga ada peninjau, yang keempat ada draft sidang, yang kelima ada palu sidang, yang keenam ada quorum sidang, yang ketujuh ada notulensi. Nah, di sini dalam perlengkapan itu mempunyai masing-masing ya fungsinya. Ada kalau palu, misalnya palu sidang itu tentu nanti buat ketukan, ada tuh beberapa ketukan, ada 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, atau lebih dari 3 ketukan. Itu mempunyai makna dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini selain ada perlengkapan sidang, ada juga yang disebut dengan interupsi. Apa sih interupsi? Interupsi itu adalah suatu bentuk selaan atau pemotongan pembicaraan ketika sidang berlangsung guna untuk memberikan suatu informasi atau memberikan suatu pendapat, atau juga bisa untuk memberikan klarifikasi atau apapun itu dalam ketika dilakukannya persidangan. Nah, interupsi ini ada berbagai macam. Ada interupsi point of order, ada interupsi point of information, ada interupsi point of clarification, dan juga yang terakhir ada interupsi point of privilege. Nah, kalau misalkan interupsi point of order itu digunakan ketika kita ingin memberikan pendapat atau memberikan opini dalam sidang tersebut. Nah, kalau misalkan point of information, di situ digunakan untuk memberikan informasi ketika sidang itu berjalan. Nah, kita bisa tuh mengajukan itu. Nah, kemudian ada point of clarification untuk mengklarifikasi sesuatu permasalahan yang sedang dibahas dalam sidang tersebut. Dan yang terakhir ada point of privilege. Misalkan itu kita ketika ada ketersinggungan terhadap suatu opini dari orang lain, kita bisa tuh untuk mengajukan interupsi point of privilege. Nah, itu teman-teman.